ketika kemerdekaan Republik Indonesia itu dirayakan ramai-ramai se-Indonesia begitu ya, dengan karnaval, kemudian ada dengan lomba-lomba dan sebagainya begitu. Sebenarnya Ustadz, ini sekarang saya langsung yang bertanya nih Ustadz ya, itu apa begitu ya pandangan dan hukum dalam Islam gitu kalau kita kaitkan dengan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat ekspedisi iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu lagi dengan tim ekspedisi iman di hari ini. Nah, pada hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang pendidik di Kota Malang. Beliau adalah Pak Andri. Assalamualaikum. Nah, selamat datang Pak Andri di channel ekspedisi iman. Alhamdulillah, terima kasih. Dan tetap pastinya bersama gurunda kita ada Ustadz Rizan. Nah, alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan kemerdekaan di Indonesia part kedua. Nah, itu karena sebelumnya sudah ada part pertama yang sudah didiskusikan ya Ustadz ya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas sedikit kelanjutan dari part yang pertama. Baik, fenomenanya adalah ketika kemerdekaan Republik Indonesia itu dirayakan ramai-ramai se-Indonesia begitu ya, dengan karnaval, kemudian ada dengan lomba-lomba dan sebagainya begitu. Sebenarnya Ustadz, ini sekarang saya langsung yang bertanya nih Ustadz ya, itu apa begitu ya pandangan dan hukum dalam Islam gitu kalau kita kaitkan dengan Islam terkait dengan pelaksanaan karnaval dan lomba-lomba sendiri Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat ekspedisi iman, jadi dalam mengisi kemerdekaan di momen 17-an, maka banyak kegiatan yang dilakukan oleh warga. Nah, di antaranya ada lomba-lomba dan juga terkait juga karnaval. Nah, beberapa lomba yang diadakan itu ada yang sifatnya itu misalnya seperti lomba kelereng, lomba makan kerupuk, ya, terus lomba memasukkan pensil ke dalam botol dan macam-macam. Yang itu kategorinya mubah. Ya, kategorinya mubah dengan beberapa catatan. Ya, jadi yang pertama, dalam pelaksanaan lomba yang mubah tadi itu tidak ada aurat yang terbuka. Oh iya. Jadi para peserta lomba kelereng atau tadi makan kerupuk itu tidak ada aurat yang terbuka dari pesertanya. Minimal itu celananya di bawah lutut. Kalau laki-laki. Nah, terus peserta yang menonton itu tidak ada ikhtilat campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Oh, Di samping itu untuk lomba-lomba yang mubah ini tidak ada biaya pendaftaran lomba. Yang dari biaya pendaftaran lomba itu digunakan untuk hadiah. Oh, Nah, ini terkategori manipulasi atau untung-untungan, mengundi nasib. Ya, jadi seperti mengundi nasib. Nah, ini beberapa catatan terkait lomba yang mubah. Nah, terkait dengan lomba-lomba lain yang terkategori bukan mubah lagi, tetapi memang keharaman. Misalnya adalah lomba, ada itu kemarin seperti lomba menggendong istri misalnya. Nah, itu kan bisa nanti itu terkategori menampakkan kemesraan di depan umum, ya, di khalayak umum. Nah, kalau membonceng istri di sepeda motor itu sudah umum. Tapi kalau menggendong terus merangkul istri di depan umum itu menampakkan kemesraan. Ditambah lagi itu keharaman, ditambah lagi ini adalah ada aktivitas lomba yang malah bisa mengganggu yang lain, mengganggu masyarakat, mengganggu ketenangan masyarakat karena adanya kebisingan, adanya kemudian
minum-minuman keras yang beredar di sana, atau lomba-lomba yang terkategori haram seperti lomba menampakkan gerakan-gerakan lomba joget. Yang penting joget kan itu ada. Nah, itu perempuan jogetnya di tempat umum, nah, itu terkategori keharaman. Atau lomba makan cabai banyak-banyakan. Nah, ini membahayakan diri sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Kata Allah begitu. Jadi jangan engkau masukkan dirimu ke dalam sebuah kehancuran, kerusakan. Nah, ketika lomba makan cabai pedes-pedesan, cabai banyak-banyakan, pedes level berapa sampai level 100, level berapa, itu membahayakan dirinya sendiri. Nah, ini kategori lomba-lomba yang tidak boleh diadakan. Nah, ini beberapa hal terkait lomba. Nah, hanya saja lomba yang mubah tadi, masa kemudian setiap momen kemerdekaan sampai ke 78 kali, ya 78 tahun kan, 78 kali. Ini tidak ada lomba yang meningkat nih levelnya. Kok lombanya itu saja, levelnya meningkat. Misalnya melatih kecerdasan, lomba yang melatih kecerdasan, melatih ketangkasan, dan yang lain-lain. Nah, itu terkait dengan lomba. Hal yang terkait juga dengan karnaval, maka kita harus melihat, ya, melakukan aktivitas karnaval ini adalah hukum perbuatan. Maka hukum perbuatan itu kita terikat dengan hukum syarat, ya, terikat dengan hukum syarat. Jadi ketika dalam aktivitas karnaval, catatannya tidak ada campur baur laki-laki perempuan. Jadi ketika dalam barisan karnaval itu tidak ada campur baur gitu. Terus yang berikutnya tidak ada aktivitas-aktivitas yang justru itu menunjukkan hal yang haram. Misalnya melakukan gerakan erotis seperti joget itu di depan di atas truk. Nah, itu bagian dari keharaman. Tidak ada auratnya nampak, ya. Tidak ada perlambangan-perlambangan dari akidah keyakinan yang lain selain Islam. Nah, itu kalau ada perlambangan akidah selain Islam, maka ini ada campur dengan keharaman. Jadi mestinya memang yang mubah itu dalam karnaval adalah misalnya ada barisan profesi, profesi seorang dokter. Ini laki-laki semua atau perempuan semua. Kemudian ada profesi petani, ada profesi apa gitu. Nah, ini terkategori mubah, ya, terkategori mubah. Nah, asalkan yang kemudian tidak mengganggu ketertiban umum, ya. Ketika dilakukan di jalan umum, ini milik bersama dan harus menghormati para pengguna jalan yang lain yang juga punya hak yang sama memakai jalan umum itu. Nah, karena banyak orang yang kita itu tidak tahu mereka punya kepentingan yang mendesak, kan begitu ya, yang butuh kemudian harus lewat jalan itu, akses. Nah, aksesnya jalan di situ. Dan kasihan nanti kalau kemudian kebutuhan yang mendesak tadi itu terhalangi. Jadi tetap diatur sedemikian rupa, tidak menutup jalanan umum, terus tidak mengganggu ketertiban umum. Ya, itu. Oh, baik Ustaz. Ini nih Pak Amri, menarik nih bahasanya Pak Amri. Masya Allah, ini menohok sekali ya untuk generasi saat ini gitu. Mungkin Pak Amri ada satu hal gitu yang mau ditanyakan kepada Ustaz Mizan gitu. Ya Ustaz, terima kasih sekali pemaparannya, ini semakin membuka wawasan kita ya, bagaimana kedepannya kita merayakan kemerdekaan. Nah, lantas dalam pandangan Islam, bagaimana yang seharusnya dilakukan untuk mengisi kemerdekaan tersebut? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan bagaimana seharusnya kita mengisi kemerdekaan. Yang pertama,
Ya tentunya umat Islam di negeri ini mayoritasnya kan umat Islam, maka mereka tentu harus memperkuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperkuat keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendorong diri mereka untuk mempelajari bagaimana Islam itu mengatur setiap perilaku kehidupan mereka, bahkan di dalam konteks melakukan perlombaan, dalam konteks melakukan karnaval, dalam konteks mengisi kemerdekaan. Jangan sampai diberi nikmat kemerdekaan ini justru malah digunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh sang pemberi nikmat. Jadi nikmat digunakan untuk bersyukur. Nah, rasa bersyukurnya itu adalah dengan beribadah kepada Allah dalam pengertian yang luas begitu. Ini yang pertama. Nah, yang kedua yang perlu kemudian ditingkatkan, disadari adalah sesungguhnya kemerdekaan Indonesia ini kalau di leveling itu levelnya masih level pertama. Jadi merdeka secara fisik. Kalau level kedua, level ketiga merdeka untuk menentukan siapa pemimpinnya. Yang ketiga menentukan perundang-undangannya. Ini masih belum. Karena perundang-undangan misalnya undang liberalisasi migas ini jelas pesanan dari asing. Nah, itu. Apalagi kalau kita berbicara kemerdekaan ideologis seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa itu sudah merdeka secara ideologis. Dan kemerdekaan level yang paling tinggi itu kemerdekaan yang harusnya dicapai oleh umat Islam, yaitu hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh bidang kehidupan. Nah, disinilah urgensinya meningkatkan level kemerdekaan itu. Sudah tidak ada penjajah yang petontang petenteng masuk kampung keluar kampung bawa senjata menindas menyiksa, kan sudah nggak ada. Nah, ini kesempatan negeri ini kemudian dimerdekakan, levelnya naik hingga level yang paling tinggi yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya, yaitu hanya menghamba kepada Allah dengan cara yang menerapkan aturan Allah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalam mengisi kemerdekaan. Nah, lantas dengan begitu, yang ketiga, maka hal-hal untuk mengisi kemerdekaan itu tidak ada lagi hal-hal yang mengandung keharaman, yang mengandung yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalaupun ada lomba yang mubah. Bahkan jangan hanya lomba yang mubah, kalau bisa lomba yang sunnah atau lomba yang wajib. Sekarang itu kan pola pikirnya sekuler. Jadi kalau kemerdekaan lombanya itu lomba yang tadi itu mubah-mubah. Karnaval pun sudah bergeser dari budaya menjadi sound ya. Karena musik sambil joget. Nah, ini break dance itu. Nah, itu malah bukan wajib ya. Itu malah banyak kemudorotannya. Maka mestinya tidak ada sekularisasi. Kemerdekaan ya bagian dari nikmat dari Allah. Maka ada lomba yang wajib, misalnya lomba bagaimana anak muda itu yang sudah balik bisa adzan. Lomba adzan. Atau lomba pidato, kan begitu. Lomba khutbah. Kalau bagi yang masih kecil-kecil, misalnya lomba wudu, lomba sholat, kan itu hal yang sunat dan hal yang wajib. Tapi karena pola pikirnya sekuler, jadinya kalau kemerdekaan yang sifatnya umum, nasionalis, begitu ya. Nah, ketika cerdas cermat, maka sejarah bangsa itu jadi bahan pertanyaan
di dalam konteks cerdas cermat tadi itu. Sehingga timbul rasa cinta tanah airnya itu berdasarkan agama. Rasulullah jelas cinta kepada tanah airnya Mekah. Rasulullah itu mengatakan, innaki la ardillahi la khairu ardillahi. Sesungguhnya kau Mekah itu adalah tanah Allah yang paling baik. Wa ahabba ardillahi ilallah. Dan tanah Allah yang dicintai di sisi Allah. Tanah yang dicintai oleh Allah itu tanah Mekah. Ya. Jadi laula seandainya aku kemudian tidak diusir ya darimu, ukhrijtu minki ma kharajtu, kata Nabi, maka tentu aku tidak akan keluar darimu. Nah, ini dasar kita cinta pada tanah air. Nah, cinta pada tanah air itu kita menghormati jasa para pahlawan. Mereka sudah berjuang keringat darah, kemudian mengorbankan semua yang dimilikinya kan. Lantas kita generasi penerusnya malah mengisi dengan hal-hal yang malah sifatnya hura-hura. Nah, ini kan kasihan mereka. Betul. Padahal kita seharusnya tidak melupakan sejarah. Maka kita akan jadi mawas diri bagaimana setiap momen kemerdekaan itu mampu meningkatkan level kemerdekaan. Kalau sekarang tahun ini kita bisa meningkatkan di level 2, tahun depan level 3, tahun berikutnya semakin naik pada level yang paling tinggi. Bukan terus levelnya 1 terus jalan di tempat. Akhirnya sampai berapa puluh tahun pun kondisi negeri kita, bangsa kita, masyarakat kita ya seperti gini-gini aja. Ya. Jadi malah tidak mencerdaskan kehidupan bangsa jadi. Setiap momen kemerdekaan, mestinya setiap momen kemerdekaan mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi nih Pak Amri? Alhamdulillah sudah cukup. Sudah banyak sekali yang dicurahkan, wawasannya luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, sahabat-sahabat ekspedisi iman dimanapun berada, berhubung ini keterbatasan akan waktu, maka perlulah kita ya untuk membatasi diri, untuk membuat konten ini juga jangan terlalu panjang gitu ya. Makanya kita cukupkan sampai di sini. Namun kesimpulan sederhana yang bisa kita lihat adalah yang pertama, asal muasal dari segala kegiatan untuk merayakan kemerdekaan adalah mubah. Namun memang ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan terkait dengan hukum syara itu sendiri. Bagaimana hal yang mubah ini tidak jatuh menjadi hal yang haram. Yang kedua yaitu memang Indonesia pada saat ini sudah mencapai kemerdekaan, namun masih pada kemerdekaan level 1. Perlu akan kita perhatikan nantinya Indonesia ini meningkatkan levelnya dalam meraih kemerdekaan begitu. Nah, mungkin cukup sekian sahabat-sahabat ekspedisi iman pembahasan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih terkhususnya untuk Pak Amri sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini. Sama-sama. Begitu juga Ustaz Mizan, terima kasih Ustaz atas waktunya dan penjelasannya yang luar biasa. Baik, kalau teman-teman merasa konten kita bermanfaat, jangan lupa di-subscribe ya channelnya, di-share juga ke seluas-luasnya gitu ya. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan langsung diketik di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan respon pertanyaannya semuanya begitu. Terima kasih sudah stay tune sampai akhir. Kita dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.